Mari kita mulai dari sisi sejarah. Para ahli sejarah membagi perkembangan Minangkabau ke dalam beberapa periode. Zaman sebelum Masehi, zaman Minangkabau Timur, hingga masa Kerajaan Pagaruyung. Menurut buku Sejarah Minangkabau karangan M.D. Mansur dan kawan-kawan, masa paling awal itu sebagian besar berupa mitologi, dan hanya sekitar 2% saja yang memiliki nilai sejarah nyata. Namun, Profesor Slamet Mulyana dalam bukunya Kuntala, Swarna Bumi, dan Sriwijaya berpendapat bahwa kerajaan di wilayah ini sebenarnya sudah ada sejak abad pertama Masehi, yang muncul silih berganti dengan nama yang berbeda. Awalnya ada Kerajaan Kuntala, yang berpusat di sekitar pedalaman Jambi, bertahan hingga abad keempat Masehi. Kemudian berlanjut menjadi Kerajaan Swarna Bumi pada abad ke-5 hingga ke-7. Setelah itu, kekuasaan beralih ke tangan Kerajaan Sriwijaya, yang berkuasa dari abad ke-7 hingga ke-14. Lokasi pusat kerajaan ini masih menjadi perdebatan para ahli. Ada yang menyebut sekitar Palembang, ada pula yang berpendapat berada di antara aliran sungai Batanghari dan Batang Kampar. Candi Muara Takus adalah saksi bisu peninggalan masa ini. Setelah masa Sriwijaya, muncul Kerajaan Malayapura di daerah Darmasraya, sekitar wilayah Sitiung sekarang. Inilah yang kemudian dipindahkan oleh Raja Aditya Warman ke daerah Pagaruyung. Sejak saat itulah, nama Kerajaan Pagaruyung dikenal luas. Sejarah mencatat, menurut peneliti Jindrakar dari Universitas Monash Australia, Kerajaan Pagaruyung ini adalah kerajaan besar, setaraf dengan Kerajaan Mataram di Jawa atau Kerajaan Melaka di Semenanjung. Begitu besar pengaruhnya, hingga banyak kerajaan lain di Nusantara, seperti Delhi, Siak, hingga Negeri Sembilan, meminta raja atau pemimpin ke Pagaruyung.